got so much motherfucking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Miftahul Janah dengan NIM 132 kelas 5D MBS. Di sini saya akan menjelaskan materi menciptakan ekuitas merek. Materi yang pertama yaitu pengertian merek dan ekuitas merek. Merek adalah elemen seperti nama atau simbol yang membuat produk atau jasa mudah dikenali dan berbeda dari pesaing. Kemudian, ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan oleh konsumen terhadap produk berdasarkan pandangan mereka terhadap merek tersebut. Yang kedua yaitu peran merek bagi perusahaan. Jadi, merek membantu perusahaan dalam beberapa hal, yaitu 1. Membedakan produk dari pesaing. 2. Mengurangi resiko dengan jaminan kualitas. 3. Menciptakan loyalitas pelanggan. 4. Sebagai aset bernilai yang bisa diperjualbelikan. Materi yang ketiga yaitu model ekuitas merek. Ada 4. Yang pertama, penilaian asal merek, yaitu mengukur diferensiasi, relevansi, harga diri, dan pengetahuan merek. Yang kedua, brand. Brand yaitu membangun merek melalui piramida yang berurutan dari kesadaran hingga loyalitas. Ketiga, model resonansi merek, yaitu langkah-langkah dari identifikasi merek hingga hubungan loyalitas yang kuat. Keempat, model akar, yaitu mengukur ekuitas merek melalui kesadaran, loyalitas, dan asosiasi merek. Materi yang keempat yaitu membangun ekuitas merek. Jadi, untuk membangun ekuitas merek, perusahaan perlu beberapa hal. Yang pertama, pemilihan elemen merek. Jadi, menggunakan elemen merek seperti nama, logo, dan slogan yang mudah diingat, yang memiliki arti, disukai, dan dapat dilindungi secara hukum. Jadi, contohnya itu seperti slogan kopi yang mudah diingat, kayak secangkir kopi sejuta inspirasi, dengan logo secangkir kopi gelas kecil yang di atasnya ada logo uap panas. Dengan penggunaan logo dan slogan yang mudah diingat tersebut membuat orang-orang jadi mengingat produknya terus. Kemudian yang kedua, membangun elemen merek. Jadi untuk elemen merek harus membangun kesadaran dan asosiasi positif untuk memperkuat pesan merek. Kemudian yang ketiga, desain aktivitas pemasaran holistik. Jadi, merek dibangun melalui berbagai interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan asosiasi sekunder. Jadi, hubungan merek dengan entitas lain seperti negara asal atau juru bicara. Untuk apa? Untuk meningkatkan citra dan kredibilitas merek. Yang kelima yaitu komunitas merek. Jadi, komunitas merek terbentuk dari minat bersama terhadap suatu merek yang meningkatkan loyalitas pelanggan dan membantu perusahaan dalam memperkuat citra merek. Mengukur ekuitas merek. Jadi, ekuitas merek dapat diukur dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan tidak langsung, yaitu mengidentifikasi dan melacak pengetahuan merek konsumen untuk menilai potensi ekuitas merek. Yang kedua, pendekatan langsung, menilai dampak pengetahuan merek terhadap respon konsumen terhadap pemasaran. Mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif memerlukan pemasaran jangka panjang yang konsisten untuk mempertahankan atau meningkatkan ekuitas merek. Jadi ada dua aspek penting, yaitu 1. Penguatan merek. Jadi merek harus dikelola untuk menjaga dan meningkatkan nilainya dengan konsistensi dalam pemasaran. Yang kedua, revitalisasi merek. Jadi merek yang terancam atau tergerus oleh perubahan
bahan pasar perlu diperbarui dengan memanfaatkan elemen ekuitas merek yang kuat dan mengatasi asosiasi negatif untuk kembali menarik konsumen. Merancang strategi merek. Strategi merek mencerminkan jumlah dan jenis elemen merek yang diterapkan pada produk perusahaan. Jadi, perusahaan memiliki 3 pilihan utama saat memperkenalkan produk baru. Yang pertama, mengembangkan merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Materi yang terakhir yaitu portofolio merek. Jadi, portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan untuk menarik berbagai segmen pasar. Jadi, setiap merek dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di segmen tertentu, sehingga perusahaan memiliki berbagai merek untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sekian pemaparan materi dari saya.